Kami bersyukur memiliki Allah sebagai Bapa kami. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, dan Bapa yang tinggal bersama-sama dengan kami dan menyertai kami. Terima kasih di awal tahun ini, kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana Tuhan masih mau mengajar dan mendidik kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Kami membutuhkan firman-Mu sebagai pelita dalam kehidupan kami. Bimbing dan sertai kami untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat memasuki tahun yang penuh dengan pengharapan. Tahun yang kita yakini kita akan menjalaninya penuh dengan damai sejahtera. Karena kita memasuki tahun ini bersama-sama dengan Allah Sang Immanuel. Tidak ada tempat yang lebih aman selain tempat di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih damai selain hidup yang dijalani bersama dengan Sang Immanuel. Tidak ada damai sejahtera dan sukacita yang penuh selain damai sejahtera dan sukacita yang diberikan oleh Sang Immanuel. Karena itu, mari di tahun yang baru ini kita memasuki tahun ini dengan semangat dan keyakinan bahwa Allah Sang Immanuel akan menolong kita melewati segala musim kehidupan yang harus kita lalui. Mari saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang pertama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian 2 ayat saja ya. Saya akan membaca ayat yang ke-5, silakan Bapak Ibu membaca ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Kemudian kita akan membaca bersama-sama Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Seperti tadi telah disampaikan oleh Losuwil bahwa sepanjang beberapa minggu ke depan ini kita akan belajar tentang pengakuan iman rasuli. Nah, yang akan kita bahas dalam minggu ini adalah bagian ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini adalah kalimat yang mungkin sudah puluhan bahkan mungkin ratusan kali kita ucapkan saat kita beribadah dan saat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pernahkah Bapak Ibu berpikir atau bertanya, mengapa dalam ibadah kita selalu mengikrarkan pengakuan iman rasuli? Sepertinya di dalam Alkitab tidak pernah ada bagian firman Tuhan yang berbicara tentang pengakuan iman rasuli. Alkitab tidak pernah mencatat pengakuan iman rasuli. Mengapa setiap minggu selalu diikrarkan? Apakah itu hanya sekedar bagian dari liturgi ibadah? Apa sebetulnya maknanya? Lalu apa kaitannya dengan hidupku? Apakah ada makna dan juga manfaatnya dengan hidupku? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan mencoba memulai dengan sejarah dari pengakuan iman rasuli. Ya. Di dalam tradisi dipercayai bahwa pengakuan iman rasuli ini ditulis pada abad pertama
oleh ke-12 rasul. Ya, jadi setelah Yudas itu berkhianat, bunuh diri, kedudukannya digantikan oleh seorang yang bernama Matias. Jadi rasulnya Yesus tetap 12 gitu ya. Nah, menurut tradisi 12 rasul ini masing-masing mengeluarkan atau menghasilkan sebuah kalimat teologis ya. Sehingga kemudian dari 12 kalimat ini disusunlah pengakuan iman rasuli yang terdiri dari 12 pernyataan ya. Tapi memang tidak pernah ada bukti otentik bahwa 12 rasul inilah yang menuliskan. Ini hanyalah kepercayaan di dalam tradisi. Walaupun demikian, kalau kita memperhatikan dari kalimat-kalimat pengakuan iman rasuli ini, kita melihat bahwa setiap isi dan detail dari pengakuan iman rasuli ini didasarkan pada pengajaran yang disampaikan oleh para rasul-rasul. Jadi kalimat-kalimat yang muncul dalam pengakuan iman rasuli itu bukan kalimat sembarangan, tetapi kalimat yang memang didasarkan atau yang sesuai dengan ajaran para rasul yang ada di dalam Alkitab. Jadi pengakuan iman rasuli itu sebetulnya apa? Ya, pengakuan iman rasuli itu sebetulnya adalah rumusan-rumusan iman Kristen yang disarikan dari isi kitab suci. Jadi pengakuan iman rasuli itu rumusan-rumusan iman Kristen yang disarikan dari isi kitab suci. Meskipun mungkin di dalam kitab suci itu atau di dalam Alkitab itu tidak pernah ada kata pengakuan iman rasuli. Tetapi pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan setiap minggu itu sebetulnya adalah sari atau rumusan iman yang disarikan dari isi kitab suci. Kalau kita perhatikan di dalam pengakuan iman rasuli itu seluruh bagian itu mengikrarkan tentang 3 pribadi Allah Tritunggal. Ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Serta karya yang dilakukan oleh 3 pribadi ini. Jadi karya penciptaan yang dilakukan oleh Allah Bapa, karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan berdirinya dan pemeliharaan gereja yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus. Apa pentingnya pengakuan iman rasuli? Kenapa harus diikrarkan setiap minggu? Mengapa itu menjadi bagian yang penting di dalam ibadah? Pengakuan iman rasuli itu diucapkan setiap minggu sebagai identitas iman kita. Setiap minggu kalau kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, itu kita sedang menyatakan bahwa inilah yang aku percaya. Inilah identitas imanku. Aku percaya kepada apa dan kepada siapa. Jadi pengakuan iman rasuli itu penting karena ini merupakan pernyataan identitas iman kita. Kemudian pengakuan iman rasuli itu juga penting karena sebagai upaya gereja untuk melindungi umatnya dari pengajaran sesat. Dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli setiap minggu, itu kita selalu diingatkan apa yang kita percayai. Apa yang kita imani, apa yang menjadi dasar percaya kita kepada Allah untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Jadi dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, gereja itu sedang menolong umatnya untuk menjaga imannya sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Kemudian pengakuan iman rasuli itu juga sebagai pengingat yang mengajarkan kepada kita bahwa pengakuan iman itu bukan hanya diikrarkan sebagai sebuah kebiasaan, tetapi sebuah kebenaran yang diyakini dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang orang bertanya kepada kita, orang Kristen itu percaya apa sih? Kadang kita bingung menjelaskannya. Iya ya, sebetulnya apa sih yang tak percayai? Kita mungkin punya banyak pemikiran di dalam pikiran kita untuk menjawab apa yang kita percayai. Tapi sebetulnya cara yang paling mudah ketika orang bertanya kepada kita, kamu orang Kristen, apa yang kamu percayai? Bacakan saja, ikrarkan saja pengakuan iman rasuli. Karena sesungguhnya pengakuan iman rasuli itu sudah menggambarkan seluruh keyakinan dan kepercayaan kita. Demikian juga kalau kita itu menghadapi berbagai macam ajaran-ajaran yang macam-macam. Hari ini kalau kita membaca atau mendengar di media sosial, itu ada banyak ajaran-ajaran yang muncul.
Kristen progresif, pemahaman oneness, pemahaman tentang Allah Yahweh, dan berbagai macam ajaran-ajaran saksi Yehova. Ketika kita berhadapan dengan ajaran-ajaran yang demikian, cara yang paling mudah untuk memastikan ini ajaran benar atau salah. Cara yang paling mudah adalah memastikan apakah ajaran itu bertentangan dengan pengakuan iman rasuli atau tidak. Apakah ada bagian, mungkin ajaran itu ada bagian tertentu yang cocok, tapi ada satu bagian yang tidak percaya atau tidak sejalan dengan pengakuan iman rasuli. Itu bisa dipastikan ajaran itu tidak benar. Misalnya saksi Yehova. Ya, saksi Yehova itu mengatakan Yesus itu maha kuasa, tapi Yesus itu bukan Allah. Yesus itu diciptakan oleh Allah. Nah, ini sudah tidak cocok dengan bagian aku percaya kepada Yesus, anak Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengakuan iman rasuli itu adalah sesuatu yang penting karena itu menjadi identitas iman kita. Itu adalah sesuatu yang penting untuk menolong kita menghadapi ajaran-ajaran yang tidak benar. Mic-nya langsung ingatkan ya, ajaran yang tidak benar ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan setiap minggu itu bukanlah seperti kita itu merampalkan mantra, ya. Tetapi di dalamnya itu terkandung sebuah pengertian dan pemahaman yang punya makna yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, karena itu sepanjang beberapa minggu ke depan kita akan mencoba melihat makna yang terkandung di dalam pengakuan iman rasuli. Dan apa kaitannya dengan hidupku? Apakah pengakuan iman rasuli ini cuma sekedar pernyataan iman yang sebetulnya tidak ada relasinya dengan hidupku, yang tidak ada kaitannya dengan hidupku, yang tidak ada maknanya dengan hidupku? Atau sesungguhnya pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan itu sesungguhnya punya sesuatu yang punya aplikasi dengan hidup kita. Nah, seperti dalam kalimat yang saya sebutkan di awal, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Bagian ini yang akan kita pelajari. Nah, di awal kita akan melihat kalimat aku percaya kepada Allah. Sepintas kalau kita melihat kata-kata aku percaya kepada Allah, sepertinya tidak ada sesuatu yang khusus, ya. Mungkin sudah sangat sering kita ucapkan, aku percaya kok kepada Allah, aku percaya kok kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam dunia ini itu manusia bisa dibagi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan teis, yaitu orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah itu yang menciptakan bumi ini adalah Allah. Percaya bahwa saya sebagai ciptaannya ini ada kaitannya dengan Allah yang menciptakan. Ya, jadi orang-orang teis, orang-orang yang punya agama yang ada hubungannya dengan Allah. Ya. Kemudian ada juga orang-orang agnostik. Yaitu orang-orang yang tidak peduli, tidak mau tahu Allah itu ada, yo sakarpe, enggak ada, yo sakarpe, yang penting aku tidak ada urusannya dengan itu. Ya, orang-orang agnostik ini orang-orang yang tidak mau tahu dan menganggap apapun yang diketahui oleh manusia, apapun tentang Allah itu tidak mungkin diketahui oleh manusia, sehingga ia merasa tidak perlu berrelasi dengan Allah. Mungkin Bapak Ibu berpikir ada tak di dunia orang kayak gini? Mosok sih di dunia yang sudah modern yang orang bisa berpikir, mosok nggak tahu kalau dunia ini pasti diciptakan oleh Allah. Kita mungkin mengatakan demikian. Bapak Ibu, saya itu cukup sering bertemu dengan anak-anak muda, ya, yang menyebut dirinya agnostik. Ya, jadi saya pernah konseling dengan beberapa anak muda yang punya masalah ketika datang kepada saya. Biasanya kalau dalam konseling itu saya selalu mengarahkan mereka untuk kembali kepada hal yang paling mendasar, kembali kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Di dalam proses persoalan yang mereka hadapi. Tapi mereka selalu, beberapa di antaranya itu langsung ketika saya mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, mereka langsung ngomong gini, maaf Bu ya, saya agnostik. Lalu saya ngomong, sekalipun kamu menganggap Allah itu tidak ada, atau Allah itu tidak ada kaitannya dengan kamu, percayalah, Allah itu ada kaitannya dengan dirimu. Ya mungkin dia tidak berani bantah karena dosennya yang konseling gitu ya. Tetapi ada orang-orang yang menganggap aku ini tidak ada kaitannya dengan Allah dan aku tidak mau tahu tentang Allah gitu ya.
Nah, kemudian yang ketiga, orang yang menyebut dirinya ateis. Orang yang dengan jelas, dengan tegas mengatakan dunia ini tidak ada Allah. Dunia ini terjadi dengan sendirinya, pokoknya tidak ada Allah. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita orang Kristen termasuk dalam golongan yang pertama, yaitu orang-orang teis. Orang-orang yang menyatakan percaya kepada Allah. Ya, ini dalam pengakuan iman rasuli, bagian ini muncul pertama. Aku percaya kepada Allah. Kalau kita perhatikan kalimat aku percaya kepada Allah. Ini adalah kalimat awal yang menjadi fondasi dari seluruh isi pengakuan iman rasuli. Minta tolong gambar selanjutnya ditunjukkan. Selanjutnya gambar. Nah ya, itu tulisannya kecil-kecil ya Bapak Ibu tidak bisa lihat. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu itu isinya apa. Tetapi pengakuan iman rasuli itu didasarkan pada satu statement awal yang mengatakan aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah. Baru kemudian dijelaskan Allah yang seperti apa. Allah yang kita kenal sebagai pribadi Bapa, Allah yang kita kenal sebagai pribadi Anak, dan Allah yang kita kenal sebagai pribadi Roh Kudus. Ya, jadi kata aku percaya kepada Allah itu mendasarinya. Kalau kita sudah tidak percaya kepada Allah, semua yang lain yang kita ucapkan itu tidak ada gunanya. Ya, jadi ketika dikatakan aku percaya kepada Allah, ini adalah pengakuan, pernyataan yang kuat yang mengatakan aku percaya kepada Allah. Dan ketika kita mengatakan aku percaya kepada Allah, ini adalah pengakuan yang bersifat personal, pribadi. Bukan kami percaya, bukan kita percaya, bukan semua percaya, tetapi menggunakan kata aku percaya. Karena ini adalah pengakuan yang bersifat personal, pribadi. Dan ketika kita mengatakan aku percaya, pengakuan ini juga menyatakan bahwa saya ini mempercayai otoritas dan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Kalimat awal ini diawali dengan kata aku percaya. Bukan aku berbuat, bukan aku mengerjakan. Ini sejalan dengan keyakinan ketika dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah yang kita dapat karena percaya kepada Allah. Karena itu pengakuan iman rasuli diawali dengan sebuah kata aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada gereja. Aku percaya kepada kehidupan kekal. Jadi kata aku percaya itu adalah dasar mengawali pengakuan iman rasuli. Kata aku percaya merupakan pernyataan yang bersifat personal. Kepercayaan kepada Allah bukan didasarkan pada pengetahuan intelektual kita saja. Tetapi percaya yang melibatkan seluruh hidup kita. Jadi percaya kita kepada Allah itu bukan hanya sebatas ya aku tahu Allah itu berkuasa, ya aku tahu aku harus percaya. Tetapi ketika dikatakan aku percaya itu adalah sebuah pernyataan yang juga melibatkan seluruh aspek hidup kita. Percaya kepada Allah bukan cuma sekedar menerima fakta kalau Allah itu ada. Tetapi kata aku percaya itu berarti kita menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Bagaimana menggambarkan percaya? Kalau saya pergi ke Jakarta, itu saya sering naik mobil, ya, berdua bersama dengan keluarga. Nah, biasanya gantian nyetir, ya. Kalau Pak Gun yang nyetir, itu saya biasanya nggak berani tidur. Saya biasanya ngerneti. Karena Pak Gun itu gampang ngantuk. Kalau nggak diajak ngomong gitu, dia ngantuk gitu. Jadi saya itu ngerneti, mesti ngajakin ngomong. Kalau enggak ngasih makan, ngasih minum gitu ya. Supaya dia selalu bisa nyetir dengan aman. Nah, kalau giliran sudah ngantuk, ayo aku nyetir. Gitu. Kalau saya nyetir, dia tidur. Saya bilang, kamu berani aku nyetir, kamu tinggal tidur. Berani, aku percaya kok karo kon gitu. Jadi ketika dia mengatakan aku percaya,
Dia itu sungguh-sungguh percaya, kamu yang nyetir, gak tak awasi, aku yakin kamu bisa, aku yakin kamu cakap, aku yakin kamu mengasihi aku dan kamu akan membawa kita sampai di tempat dengan selamat. Dan dia tidur dengan nyenyak dan pulas. Dan saya nyetir sendirian karena dia percaya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengatakan aku percaya kepada Allah, itu seperti kita itu masuk ke dalam mobil dan mempercayakan Allah itu yang nyetir kemanapun dia akan membawa kita. Dan yakin dia akan membawa kita sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Jadi ketika kita mengatakan aku percaya, itu ada sebuah pesan yang sangat kuat di dalamnya. Yaitu bahwa aku itu menyerahkan hidupku kepada Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan, sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang akan melindungiku, yang akan menjagaku, yang akan memeliharaku. Jadi ketika kita mengatakan aku mempercayai Allah, itu bukan hanya sekedar tradisi yang diwariskan. Ya mama papaku percaya sama Tuhan Yesus, ya aku ikut percaya. Bukan, tetapi itu adalah pengakuan personal. Aku percaya, aku menyerahkan hidupku. Aku percaya Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Dengan percaya kepada Allah, kita akan diampuni dosanya. Dengan percaya kepada Allah, hubungan kita dengan Allah akan dipulihkan. Dengan percaya kepada Allah, kita memiliki relasi dengan Allah. Dan kepercayaan kita kepada Allah, ini muncul sebagai respon kita terhadap wahyu dan pernyataan diri Allah. Jadi kalau kita percaya, itu bukan semata-mata karena kita itu bisa mengerti Allah. Menganggap Allah itu masuk akal untuk dipercayai, bukan. Kita mengerti Allah, kita mempercayai Allah. Itu sebagai respon kita ketika Allah itu menyatakan diri di dalam firman-Nya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengakuan aku percaya kepada Allah. Ini mengingatkan kita bahwa Allah itu Allah yang bisa dipercaya. Dasar dari aku percaya kepada Allah, ini adalah pengakuan yang menjadi dasar kehidupan Kristen. Yang membawa kita kepada pengharapan, penghiburan, dan kekuatan untuk menghadapi situasi. Karena ketika kita mengatakan aku percaya kepada Allah, aku menyerahkan hidupku kepada Allah. Maka segala sesuatu yang akan aku hadapi, segala sesuatu yang akan aku jalani, situasi apapun yang ada di depanku, aku menjalaninya bersama dengan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mempercayakan diri kita kepada Allah, Allah seperti apa yang kepadanya kita itu mempercayakan diri? Allah yang seperti apa yang kepadanya kita itu menyerahkan diri dan hidup kita? Apakah dia Allah yang bisa dipercaya? Nah, selanjutnya itu kalimat yang berikutnya. Aku percaya kepada Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang menyebut dirinya sebagai Bapa yang Maha Kuasa. Kalau melihat kata Bapa yang Maha Kuasa, mungkin tidak ada yang istimewa, ya, biasa. Kalau kita doa Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kuasa. Rasanya kata itu terdengar biasa saja. Sesungguhnya kata Bapa yang Maha Kuasa itu memiliki makna yang begitu penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena di dalam kata Bapa yang Maha Kuasa itu terkandung penghiburan, pengharapan, dan juga keyakinan bahwa orang yang percaya kepada Allah itu akan dikasihi oleh Bapa yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita mengatakan aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, itu sebetulnya mengandung arti yang penting. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada agama apapun yang memperlakukan ciptaannya itu sebagai anak dan ciptaannya itu boleh menyebut Allahnya itu sebagai Bapa. Agama-agama yang lain di dunia ini tidak ada yang memiliki hubungan antara Allahnya dengan ciptaannya itu yang hubungannya itu bersifat personal. Ada agama-agama yang hubungan antara Allahnya dengan umatnya itu hubungan seperti tuan dan hamba. Wah mungkin kita ngomong loh di dalam Kristen kan juga tuan dan hamba gitu ya. Ya tetapi tuan yang kita dicatat di dalam Alkitab itu tuan yang penuh kasih gitu ya. Tetapi ada banyak agama-agama itu yang memperlakukan seperti tuan dan hamba. Ini kalau hambanya ini tidak melakukan apa yang diperintahkan, ini tuannya ngamuk gitu ya. Kalau tuannya ngamuk dikasih bencana, dikasih masalah, dikasih kesulitan.
Atau ada agama-agama yang menganggap Tuhan, Allahnya itu Tuhan. Jadi aku harus nurut, aku harus berbuat baik, aku harus melakukan sesuatu yang menyenangkan supaya Tuhanku nggak ngamuk. Tapi firman Tuhan itu, Alkitab itu menyatakan, mewahyukan Allah itu sebagai Bapa kepada kita. Yang namanya Bapa, ini bukan seperti kalau kita manggil orang di pinggir jalan ya, kalau sopan, Pak gitu ya. Permisi ya Pak, bukan sebutan panggilan penghormatan. Tetapi kata Bapa di sini itu adalah kata yang terkait dengan hubungan personal. Seperti kita memanggil ayah kita. Ketika menyiapkan bagian ini, saya langsung teringat papa saya. Ya, langsung muncul dalam memori saya gambaran-gambaran hal-hal yang dilakukan oleh papa saya. Papa saya mungkin bukan papa yang sempurna, dia punya banyak kekurangan. Tetapi di dalam segala keterbatasannya, itu ia ingin melakukan sesuatu yang sempurna untuk anak-anaknya. Mengasihi anak-anaknya dengan cara yang sempurna. Memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya dengan cara yang paling sempurna. Mengasihi dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk anak-anaknya dengan cara yang sempurna. Sekalipun ia tidak sempurna. Bagaimana dengan Bapa kita? Bapa kita juga melakukan hal yang jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna. Karena dia Bapa yang maha kuasa. Allah menyatakan diri kepada kita bukan hanya sebagai Bapa yang baik. Tetapi ia juga menyatakan diri sebagai Bapa yang maha kuasa. Bayangkan kita itu punya Bapa yang baik. Ya, punya Bapa yang baik yang mengasihi kita. Dan bukan hanya baik dan mengasihi kita. Tapi dia itu punya kekuasaan yang super power. Yang bisa melakukan apa saja. Yang bisa memberikan apa saja. Yang bisa ngatur apa saja untuk kita. Itu loh Allah yang kita percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Allah menyatakan diri sebagai Bapa. Kalau Bapak Ibu ditanya. Siapa yang bilang Allah itu Bapakmu? Jangan-jangan orang Kristen itu cuma mengada-ngada, nganggap dirinya sebagai anak Allah. Sementara Allah sendiri gak pernah nganggap kamu sebagai anak. Kalau Bapak Ibu ditanya gitu, jawab apa kira-kira? Waduh, gak tahu aku ya. Pokoknya suku di gereja, pendetaku di gereja itu ngomong aku ini anak Allah. Buktinya apa? Aku juga gak tahu. Pokoknya kata pendetaku. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya, apa yang membuktikan Bapak Ibu ini anak Allah? Bingung? Alkitab sesungguhnya baik PL maupun PB itu memberikan banyak sekali pernyataan. Di mana Allah itu menyatakan diri sebagai Bapa kita. Dan orang-orang yang ditebusnya itu sebagai anaknya. Tapi ada satu ayat di dalam perjanjian baru. Di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yang saya seringkali menyebutkannya ini sebagai akte kelahiran kita. Ya. Ini sebagai akte kelahiran kita. Kalau orang tanya, apa yang membuktikan kamu anak Allah? Bacakan ini ya. Yohanes 1 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. Waduh, enggak kelihatan hurufnya kecil sekali. Silakan buka di Alkitabnya masing-masing ya. Yohanes 1 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. Ini akte kelahiran kita ya. Kalau ada orang tanya, apa yang membuat kamu itu yakin kalau kamu anak Allah? Nah ini ya. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, ya, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya, apa yang membuktikan kamu itu anak Allah? Yesus sendiri yang ngomong, kalau aku itu percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku ini dikasih kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita jadi anak-anak, kita itu jadi anak Allah, bukan karep-karepe dewe. Ya. Kita itu legal, ada kuasa yang diberikan kepada kita untuk menjadi anak Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu ketika kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku
aku percaya kepada Allah. Kita itu bisa dengan penuh kepercayaan diri dan kebanggaan mengatakan, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa. Karena memang Allah itu Bapa kita. Ya. Nah, ketika dikatakan dia itu Bapa yang Maha Kuasa, dia itu hendak menyatakan diri kepada kita bahwa sebagai Bapa dan sebagai anak, kita itu punya hubungan yang dekat. Kita itu punya relasi yang intim. Ada kasih yang tidak terbatas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dikatakan Bapa itu punya kasih yang tidak terbatas, saya yakin dan percaya dalam skala tertentu kita itu mengaminkan. Ya. Papa-papa itu meskipun sak jengkel-jengkelnya ambil anaknya, sak mangkel-mangkelnya ambil anaknya, gak mungkin kemudian anaknya digondoi, gak diajak ngomong, gak diurus, gak kasih uang saku. Gak mungkin. Sak mangkel-mangkelnya gitu ya, mangkel gitu. Pak, minta uang saku. Mesti ambil gremeng, yuk dikasih. Betul enggak? Apa saja yang dipunyai ayahnya, itu ayahnya akan memberikan untuk anaknya. Saya sering alami ya. Hans itu kan anak saya yang laki itu kan kalau diajak beli baju apa dan sebagainya itu biasanya rewel gitu, jarang gitu ya, enggak cocok lah ya dan sebagainya. Tapi kalau dia itu lihat papanya punya baju, Dad, ini baju siapa, Dad? Pasti dia tahu itu bajunya papanya ya, di rumah enggak ada yang laki, yang lain. Dad, ini kaosnya siapa, Dad? Kaosnya papa. Wah, api ya, Dad. Tak baik ya. Belum pernah sekalipun saya mendengar Pak Gun bilang, enggak boleh, itu punyanya papa, itu bagus, jangan. Enggak pernah. Yang lalu Hans tanya, Dad, waktu wisudanya Meme itu aku pinjam celananya Dedi toh, soalnya celana aku enggak ada yang cukup. Itu bagus loh, Dad. Kasih aku ya, Dad. Sing mana sih, Han? Yang itu. Lalu papanya bilang, ya wis lah, terus ngomong sama saya. Iku padahal celana yang paling aku seneng, pakaiannya enak. Tapi untuk anaknya apa yang gak dikasih? Loh, ini bapak yang gak sempurna loh. Bapak yang masih penuh dengan dosa, yang penuh dengan keterbatasan. Ingin memberikan kasih yang tidak terbatas untuk anak-anaknya. Demikian juga dengan bapak kita. Dia bukan hanya bapak, dia itu bapak yang maha kuasa. Ya, artinya bahwa dia itu Allah yang punya kuasa yang tidak terbatas di dalam dunia ini. Dia itu berdaulat dan bisa melakukan apa saja untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kombinasi dua kata ini, Bapa dan Maha Kuasa, ini seharusnya menjadi sesuatu yang menenteramkan kita. Ya, punya Bapa yang baik dan bukan cuma baik, bukan cuma kasih, tapi juga Maha Kuasa. Itu artinya dia bisa melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat ketika masa-masa sulit mendampingi papa yang sedang sakit dengan kondisi yang terakhir ketika kami bawa berobat ke Singapura. Dokter itu sepertinya dari kalimatnya itu memang enggak ngomong sudah enggak ada harapan gitu ya. Tapi dia ngomong ya satu-satunya kemo. Kalau enggak mau kemo ya enggak ada yang lain. Kalau mau ya obat ini. Obatnya lah harganya mahal sekali gitu ya. Sepertinya dia itu ngomong enggak ada harapan, tapi dia enggak ngomong gitu ya. Tapi secara manusia kita itu ya terasa. Rasanya kok sudah enggak ada harapan gitu ya. Dalam kondisi yang demikian, saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya mengatakan, Tuhan, Engkau itu Allah yang penuh kasih. Engkau tahu apa yang terbaik untuk Papa. Engkau akan memberikan yang terbaik dengan caramu. Aku cuma mau percaya. Aku cuma mau percaya bahwa Engkau di dalam hikmat-Mu akan memberikan yang terbaik. Apakah itu mudah? Itu tidak mudah. Tetapi memahami bahwa kita itu punya Allah sebagai Bapa yang Maha Kuasa. Itu akan menjadi sesuatu yang menenteramkan kita. Itu akan membuat kita memiliki damai sejahtera sekalipun harus menghadapi masa-masa yang sulit. Ketika Bapak Ibu menghadapi masa yang sulit, perdagangan yang tidak lancar, pekerjaan yang tidak lancar, persoalan rumah tangga yang berat, pergumulan-pergumulan kehidupan yang mungkin menimpa. Awal tahun itu selalu ada frase-frase kalimat yang mengkhawatirkan, PPN naik lah. 2 tahun yang lalu itu saya ingat Jokowi mengatakan ke depan ini penuh dengan tantangan, serba gelap. Rasanya setiap awal tahun itu saya mendengar berita-berita yang demikian. Tapi saya selalu mengatakan pada diri saya, kalau saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang mau gelap lah, yang mau mendung lah, yang mau PPN naik lah, Tuhan itu akan memelihara dan Tuhan akan mencukupkan dengan caranya. Kayak apa caranya? Enggak tahu. Piye caranya? Tuhan nanti yang ngatur. Sekian tahun kita menjalani kehidupan kita, masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat.
kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena pemeliharaan dan pertolongan kita. Pertolongan Bapa kita yang Maha Kuasa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memahami bahwa kita itu mempercayai Bapa yang Maha Kuasa. Itu akan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Memiliki keyakinan untuk bisa menjalani kehidupan ke depan bersama-sama dengan Dia. Kita punya Allah yang penuh kasih, yang akan melakukan dan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu jangan pernah kehilangan pengharapan. Memasuki tahun 2025, kita tahu kita sedang berjalan atau digendong atau dipeluk atau ditopang oleh Bapa yang Maha Kuasa. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Masih dilanjutkan dengan penekanan yang lain, yaitu kalik langit dan bumi. Betapa hebatnya Allah yang kita percayai. Dia bukan hanya Bapa yang penuh kasih, Dia bukan hanya Bapa yang Maha Kuasa, dikatakan Dia adalah kalik langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika manusia dengan hikmatnya, dengan akalnya mencoba memahami alam semesta, itu ada banyak teori yang muncul tentang alam semesta, ya. Tetapi kebanyakan teori-teori ini tidak bisa memberikan pertanggungjawaban yang baik tentang asal mula alam semesta. Ya. Kalau menurut tradisi Cina atau tradisi Tiongkok, langit dan bumi ini terjadi karena seseorang yang bernama Pan Gu. Ya. Konon menurut ceritanya Pan Gu ini memegang sebuah palu. Ya. Kemudian dia memukul ke bawah dan ke atas. Ketika dia memukul ke bawah menjadi lebih padat. Memukul ke atas ini kemudian menjadi lebih terbuka. Sehingga yang bawah ini jadi bumi, yang atas ini jadi langit. Katanya begitu menurut tradisi. Nah sementara orang India itu mengatakan bahwa bumi ini datar. Ada 4 ujungnya yang disangga oleh 4 ekor gajah. Nah kalau gajah-gajah ini goyang, ada yang gatel terus garuk-garuk gitu ya. Maka hurek gitu ya. Nah ketika hurek ini ya terjadilah gempa bumi. Konon katanya begitu. Nah sementara orang Yunani yang lebih dianggap orang yang lebih logis. Itu mencoba menjelaskan tentang alam semesta dengan mengatakan kalau alam semesta ini memang sudah ada. Dari dulu ya sudah ada. Dan akan tetap ada dan tidak akan berubah. Bentuknya seperti ini, akan tetap seperti ini. Nah sehingga kemudian manusia pada masa itu menganggap manusia itu sebagai pribadi yang tertinggi. Ya, menganggap semesta ini adalah semesta yang tertutup gitu ya, tidak akan berubah ya bentuknya begini. Sehingga manusia sebagai pribadi yang lebih tinggi itu bisa ngamati, oh bumi kayak gini, oh planet-planet seperti ini, alam semesta itu seperti ini ya. Karena itu pada masa awal-awal orang-orang Yunani itu orang-orang yang paling pinter gitu ya, muncul filsuf-filsuf dan mempelajari alam semesta. Nah manusia itu ketika pada masa itu menganggap dirinya itu sebagai tuan rumah dari alam semesta. Aku ini tuan rumah alam semesta. Menganggap dirinya itu paling mengerti langit dan bumi. Ya, menjadi satu-satunya makhluk yang bisa menganalisis, mempelajari, mengamati dan mengerti tentang alam semesta. Jadi orang-orang Yunani pada masa itu menganggap manusia ini pribadi yang paling tinggi. Yang bisa mengamati alam semesta, tahu alam semesta. Alam semesta ini pancet gak berubah ya wis gitu-gitu aja. Tetapi setelah muncul atau lahirnya pengakuan iman rasuli, orang kemudian dicelikkan. Orang kemudian dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh satu pribadi yang besar dan luar biasa, yaitu Allah. Dan kita mempercayai Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Pengakuan ini menegaskan keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sumbernya dari Allah. Allah adalah sumber kehidupan dan sumber keberadaan. Allah bukan hanya menciptakan lalu meninggalkan. Tetapi Dia adalah Allah yang menciptakan, yang juga hadir bersama-sama dengan ciptaannya dan yang terus memelihara ciptaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dikatakan bahwa Allah itu bukan hanya mencipta,
tetapi dia hadir bersama-sama dengan ciptaannya. Itu bisa dibuktikan dari banyak hal yang Allah lakukan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah hadir dengan lahirnya Kristus. Allah berinkarnasi sebagai manusia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Karena itu dikatakan dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan ketika Yesus naik ke surga, kita tidak dibiarkan sendirian. Allah Roh Kudus datang, dikatakan Parakletos. Para itu artinya pendamping, pendamping yang hadir, ada di sebelahnya, ada di sampingnya, yang menyatakan posisi yang dekat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dikatakan bahwa aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, itu kita tidak sedang berbicara tentang Allah yang besar, yang nun jauh di sana, yang tidak tergapai, yang tidak berhubungan denganku. Bukan. Ketika kita berkata aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kita sedang berbicara tentang Allah yang menciptakan aku, yang besar, yang berkuasa, tetapi Allah yang maha hadir, yang punya relasi denganku, yang ada kaitannya dengan hidupku, yang memelihara aku, dan yang terus bekerja sampai hari ini bersama-sama denganku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalimat aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa Allah yang kita percayai, yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, adalah Allah yang hadir dalam hidup kita sebagai Bapa yang mengasihi dan memelihara kita dengan setia. Pengakuan iman rasuli adalah pernyataan iman yang mengingatkan kita bahwa Allah yang besar itu ada kaitannya dengan kita. Dan pengakuan yang kita ucapkan itu selalu relevan dan ada kaitannya dengan hidup kita sehari-hari. Aku percaya kepada Allah membawa kita kepada hubungan pribadi atau personal dengan Allah. Karena dengan percaya kita diselamatkan. Karena dengan percaya kita beroleh pemulihan hubungan dengan Allah. Dengan frase Bapa yang Maha Kuasa memberikan penghiburan dan keyakinan dalam kasih dan kuasanya Allah akan terus menolong dan menjaga kita. Kata Khalik langit dan bumi menegaskan bahwa Allah yang menciptakan adalah Allah yang hadir dan setia memelihara kehidupan kita. Biarlah dengan pemahaman ini akan menolong kita menghidupi setiap kalimat pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan. Biarlah ketika kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Itu mengingatkan kepada kita bahwa aku sedang mempercayakan hidupku kepada Allah yang memperlakukan aku sebagai anak dan yang memperlakukan aku dan yang menyatakan dirinya kepadaku sebagai Bapa yang akan memberikan yang terbaik. Dan Bapa yang akan memberikan yang terbaik ini adalah Bapa yang berkuasa, pemilik dan pencipta langit dan bumi. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Saat yang sulit, saat yang susah, masa yang gelap, masa yang penuh pergumulan, masa yang penuh kesulitan. Kita tahu kita sedang berada di dalam genggaman Bapa yang penuh kasih dan Bapa yang penuh kuasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu alami. Persoalan apa yang sedang mendera kita. Masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, hubungan suami istri yang tidak baik, hubungan antara orang tua dengan anak yang tidak baik. Tetapi pada pagi hari ini, saya kembali mengingatkan setiap kita. Ketika kita mengikrarkan identitas iman kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Seharusnya kita juga mengatakan kepada diri kita,
apapun yang sedang aku hadapi, situasi apapun yang sedang aku alami, persoalan berat apapun yang sedang aku jalani, aku tahu aku sedang mempercayakan hidupku ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih, yang berkuasa, pemilik langit dan bumi. Kita mungkin tidak selalu tahu apa yang sedang terjadi dengan hidup kita. Tetapi kita cukup percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Biarlah firman Tuhan di awal tahun ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus menjalani kehidupan ke depan dengan keyakinan. Aku berjalan bersama dengan Bapa yang penuh kasih. Bapa yang berkuasa, pemilik langit dan bumi. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di awal tahun ini. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan kami jalani ke depan, tetapi satu yang kami tahu dan pasti, bahwa kami sedang berjalan bersama dengan Bapa yang Maha Kuasa, pemilik langit dan bumi, yang mengasihi kami, yang bisa dipercaya. Bapa, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau di dalam kasih-Mu akan terus mengingatkan mereka, menopang mereka, memampukan mereka untuk senantiasa mengarahkan mata dan pandangannya hanya kepada Allah, sumber segala kekuatan, untuk boleh menjalani dan melalui kehidupannya yang mungkin penuh dengan tantangan dan persoalan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.